Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas barisan dan deret part yang ke-7, yaitu tentang sisipan barisan dan deret aritmatika. Simak terus video ini sampai akhir. Nah, di sini saya berikan pengantar pakai contoh soal ya. Di antara dua suku yang berurutan dari barisan aritmatika 2, 11, 20, 29 disisipkan dua bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Pertanyaannya, tentukan A. Suku kelima barisan aritmatika yang baru, B. Jumlah seluruh suku barisan aritmatika yang baru. Nah, berarti logikanya gini. Di sini ada barisan aritmatika yang awal, yang semula, yaitu 2, 11, 20, 29. Lalu, di antara dua suku yang berurutan dari barisan ini disisipkan dua bilangan. Berarti barisan aritmatika yang baru seperti ini. 2, disisipkan dua bilangan, titik-titik, koma 11, titik-titik, titik-titik, 20, titik-titik, 29. Gitu ya. Nah, pertanyaannya ada berapa titik-titik ini? Itulah sisipan pada barisan dan deret aritmatika. Sebelum menjawab soal ini, saya berikan suatu ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya 4 buah pohon yang tersusun berjajar dan teratur. Dalam arti jarak pohon pertama ke pohon kedua sama dengan jarak pohon kedua ke pohon ketiga sama dengan jarak pohon ketiga ke pohon keempat. Katakanlah misalkan jaraknya 6 meter. Maka seperti ini. Misalkan di antara dua pohon biru ini, saya tanami atau saya sisipkan sebuah pohon lagi, tapi jaraknya tetap teratur, tetap beraturan, maka kan seperti ini. Jadi pohon yang warna merah ini pohon yang baru yang saya sisipkan. Maka berapa jarak antar pohon sekarang? Logikanya kan awalnya tadi 6 meter, disisipi 1, berarti kan kebagi 2. Ya kan? Berarti jarak antar pohon sekarang menjadi 3 meter. Sini ke sini 3 meter, ini 3 meter, ini ke sini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter juga. Oke, nah lalu kalau misalkan gini, di antara dua pohon yang berurutan ini ditanaminya bukan satu pohon merah, tapi dua pohon merah. Dengan catatan jaraknya beraturan. Maka kan seperti ini. Berapa jarak antar pohon sekarang? Logikanya gini, ini tadi 6 meter. Kalau ada dua, dan ini beraturan, berarti logikanya kan 6 meter ini kebagi 3, karena menjadi 3 celah. 1, 2, 3. Ya kan? 6 bagi 3 berapa? 2 meter. Oke, berarti jarak antar pohon sekarang menjadi 2 meter. Oke, nah terus gimana kalau misalkan di antara dua pohon biru saya tanami atau saya sisipkan 3 pohon merah dengan catatan jaraknya tetap teratur? Maka seperti ini. Berapa jarak antar pohon sekarang? Kalau pohon merahnya ada 3, berarti celahnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau teratur, berarti 6 dibagi sama 4. Jarak antar pohon sekarang menjadi 1,5 meter. Oke, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau misalkan banyak pohon yang disisipkan di antara dua pohon biru itu ada 1, maka jarak antar pohon menjadi 3 meter. Dan banyak pohon akhir itu 7. Kok bisa 7? Karena tadi yang warna biru kan sudah ada 4 nih. Terus ditanami masing-masing 1 di antaranya. Nah, karena ada 4 pohon berarti ada 3 celah. Ini celah pertama, celah kedua, celah ketiga. Oke, di setiap celah ditanami 1 buah pohon merah. Karena ada 3 celah berarti ada 3 pohon merah. Ditambah 4 pohon biru, totalnya ada 7 pohon. Oke, kalau yang disisipkan ada 2, berarti jarak antar pohonnya tadi kan 2 meter nih, ya kan? Banyak pohonnya jadi berapa? Kalau kalian hitung 10 ini. Dari mana 10? 4 dari pohon yang lama. Lalu 6 dari pohon yang baru. Kok bisa 6? Gini, kan tadi di antara 4 pohon biru itu ada 3 celah. Celah yang kiri, celah yang tengah, celah yang kanan. Setiap celah diisi oleh 2 pohon merah. Berarti ada berapa pohon merah yang ditambahkan? Ada 2 kali 3, berarti 6. 6 tambah 4 pohon yang lama, berarti 10. Kalau jumlah pohon merah yang disisipkan ada 3, jarak antar pohon menjadi 1,5 meter. Banyak pohon akhirnya adalah 13. 13 dari 4 pohon yang warna biru, lalu 3 celah diisi 3 sekarang. Berarti 3 kali 3, 9. 4 tambah 9, 13. Berarti, kalau ada K pohon yang disisipkan, maka kita bisa ambil kesimpulan, polanya. Jarak antar pohon menjadi 6 per K plus 1. Ya, sudah saya jelaskan tadi, 6 itu apa? Jarak mula-mula. 6 kan? Kenapa kok K plus 1? Ya logikanya gini, kalau ditanami 1 pohon, celahnya jadi 2, kebagi 2, berarti 6 per 2.
Kalau ditanami 2 pohon, celahnya ada 3, berarti 6 dibagi 3. Kalau pohonnya ada 3, maka celahnya kebagi 4. Jadi 6 per 4, 1,5. Kalau pohonnya ada K, berarti celahnya K plus 1. Ya kan? Berarti jarak antar pohonnya menjadi 6 dibagi K plus 1, atau 6 per K plus 1. Lalu banyak pohon akhirnya 4 plus 3K. 4 ini adalah pohon yang warna biru. 3K ini apa? Karena gini, kalau ada 4 pohon, berarti ada 3 celah. Celah yang kiri ini, celah yang tengah, celah yang kanan. Kalau di setiap celah disisipkan K pohon, maka berapa banyak pohon merah yang disisipkan? K kali 3 atau 3K. Ditambah 4 pohon semula tadi, berarti banyak pohon akhir adalah 4 plus 3K. Oke? Dari ilustrasi yang pohon-pohon tadi, bisa kita simpulkan rumus sisipan barisan dan deret aritmatika. Seperti ini. Jika pada setiap 2 suku yang berurutan dari barisan aritmatika disisipkan K bilangan, maka, nah seperti ini. Ini adalah unsur-unsur dari barisan dan deret. Ya, di sini suku pertama A aksen. Kenapa kok ada aksennya? Tujuannya untuk membedakan barisan yang baru dengan barisan yang lama. Ya, seperti dicontoh di depan. Kan ada barisan 2, 11, 20, 29. Itu barisan yang lama. Terus disisipkan 2 bilangan, itu berarti menjadi barisan yang baru. Nah, untuk membedakan unsur-unsur barisan lama dengan barisan baru, maka yang barisan baru dikasih aksen. Jadi suku pertama barisan baru itu A aksen. Nanti beda barisan baru B aksen. Banyaknya suku barisan baru N aksen, dan seterusnya. Pokoknya dikasih aksen. Nah, di sini rumus ini adalah bagaimana hubungan unsur-unsur pada barisan baru yang setelah disisipkan dengan barisan yang lama yang sebelum disisipkan. Nah, kita mulai dari suku pertama atau A aksen. Rumusnya A aksen sama dengan A. Atau suku pertama barisan yang baru yang setelah disisipkan, itu sama dengan suku pertama barisan yang lama. Ya, logikanya yang namanya disisipkan, itu berarti kan suku pertamanya kan tetap. Ya, suku keduanya sudah beda, karena sudah merupakan bilangan baru yang disisipkan. Ya, tapi kalau suku pertama tetap, A aksen sama dengan A. Lalu beda atau B aksen gimana? Ya, jelas berubah. Seperti ilustrasi jarak pohon tadi, yang awalnya 6 meter, kalau disisipkan K pohon menjadi jaraknya 6 per K plus 1. Jadi kalau awalnya bedanya itu B, disisipkan K bilangan, maka beda barisan yang baru atau B aksen sama dengan B per K plus 1. Ya, jadi penjelasan kenapa B per K plus 1, ya tadi mengacu pada ilustrasi yang pohon tadi itu, jarak antar pohon. Oke, lalu banyaknya suku atau N aksen. Tambah banyak pasti kan disisipkan K bilangan. N aksen nggak mungkin sama dengan N. N aksen sama dengan N plus N-1 dikali K. N ini adalah bilangan-bilangan yang lama. Plus N-1 kali K ini apa? Ya gini, kalau ada N bilangan, maka celahnya ada N-1. Dikali sama K, karena setiap celah disisipkan K bilangan. Jadi kalau di ilustrasi yang pohon tadi, N ini adalah pohon yang semula yang warna biru. N-1 kali K ini banyaknya pohon yang warna merah. Karena pohon merah disisipkan di antara 2 pohon biru yang berurutan. Kalau ada N pohon biru, berarti ada N-1 celah. N-1 celah disisipkan K buah pohon merah setiap celah. K gitu ya. Berarti jumlahnya berapa? N-1 dikali K. Jadi kalau totalnya adalah N plus N-1 kali K. Ini adalah N aksen. Oke, paham ya? Jadi B aksen sama N aksen ini rumusnya mengacu pada ilustrasi yang di depan tadi. Oke, lalu kalau suku ke N atau UN aksen, ya tinggal rumusnya UN kita kasih aksen aja. Kan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi kalau UN aksen sama dengan A aksen. Ya kan, harusnya A aksen. Tapi karena tadi A aksen sama dengan A, sama aja, ya A tetap. Plus N-1 jadi N aksen min 1. Kali B menjadi kali B aksen. Ya tinggal dikasih aksen aja, gampangannya seperti itu. SN pun juga seperti itu, jumlah N suku pertama. SN kan rumusnya ada 2. Yang pertama N per 2 A plus UN. Ya sudah, kalau SN aksen, jumlah N suku pertama dari barisan atau deret yang baru adalah N aksen per 2 dikali A, harusnya A aksen. Tapi karena A aksen sama dengan A, ya sudah, ini A aja. A plus UN aksen. Atau kalau rumus yang kedua kan SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ya di sini sama, tinggal dikasih aksen. SN aksen sama dengan N aksen per 2 dikali 2A aksen, tapi A aksen sama dengan A. Jadi ya 2A aja. Plus N aksen min 1 kali B aksen. Oke, paham ya?
Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.